Halo Arnold, sejak kapan kamu mulai cosplay Spider-Man? Aku mengerti kamu coba untuk memberi kejutan pada gadis impianmu ya. Klik suka atas usahanya, ketuklah jendelanya seolah kamu sedang mengetuk hatinya. Sangat romantis, ciuman Spider-Man. Tidak kuat menahan beberapa kilogram. Jangan khawatir Arnold, pastikan untuk mendarat di tulang terkuat di tubuhmu. Tulangmu lebih kuat dari beton. Di bagian bawah kakimu antara lutut dan kaki terletak tibia. 1 mm perseginya bisa menahan beban tarik hingga 12 kg dan kompresi hingga 16 kg. Itu 7 kali lebih kuat dari beton. Bayangkan rumah terbuat dari tulang. Ya, itu sedikit menyeramkan. Arnold, jangan menyerah. Ini saranku, coba dekati dia sebagai kurir pengantar pizza. Ups, sepertinya pacar Tagaya kini bukan hanya benci pizza nanas, tapi kamu juga sobat, dan bukannya dapat ciuman dari si cantik, kamu malah mengalami patah tulang lagi. Tapi jangan khawatir, ada pelajaran dari semua ini. Ternyata mematahkan tulang bisa bermanfaat. Selama proses penyembuhan dan fusi, semacam pelindung yang terbuat dari tulang baru terbentuk di sekitar lokasi fraktur. Selama beberapa minggu pertama penyembuhan, tulang di lokasi patah tulang untuk sementara menjadi lebih kuat dari biasanya. Patah tulang membutuhkan waktu 6 hingga 8 minggu untuk sembuh. Rekor dunia dibuat oleh stuntman Amerika Evel Knievel yang menderita 433 patah tulang. Dia hidup sampai usia 69 tahun. Arnold, apa kamu tahu tindakan romantis bisa mengancam nyawamu? Lihat, apakah itu pacar Tagaya? Dia punya sesuatu untukmu. Tampaknya pasangan ini merasa kasihan padamu dan Tagaya memutuskan untuk menyampaikan salamnya. Apa? Yang benar saja Arnold. Lagi, menurutku kamu memaksakan keberuntunganmu. Wow, ternyata kamu suka breakdance ya? Itu hobi yang tidak terduga. Hei, kamu harus pakai topi atau kamu akan melepuh. Kamu mendapat uang untuk ini. Sial sekali Arnie, sepertinya kamu belum siap untuk mengemis. Kapalan merupakan hasil pembelahan dari sel kulit. Kulit yang menebal membantu tubuh beradaptasi terhadap stres. Tapi pada keratoderma, sel kulit membelah terlalu aktif. Sehingga kapalan terbentuk di seluruh permukaan telapak tangan dan juga telapak kaki. Tapi kapalan seperti itu tidak melindungi kulit, hanya menimbulkan rasa sakit. Kamu memahami kata-kataku secara harfiah dan memutuskan mulai latihan? Lumayan Arnie, tapi sepertinya tubuhmu tidak bisa mengimbangi semangatmu. Lihatlah kapalan pada pria tunawisma itu. Dia jelas tidak menumbuhkannya hanya dalam waktu 1 hari. Walau kurasa kamu juga punya beberapa area terlatih yang terus mengalami benturan. Kerja bagus Arnie, terkadang lebih baik punya kapalan daripada tidak punya. Tapi tidak selalu. Sungguh malang. Kapalan beratnya 1 gram. Itu bisa bertahan di tubuh dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Jika kamu kumpulkan semua kapalan yang dimiliki seseorang selama hidupnya, kamu akan dapat monster kapalan yang berukuran setengah dari manusia. Kecil tapi kokoh. Dalam beberapa seni bela diri ada istilah baju besi, ketika seluruh tubuh dikondisikan untuk mengurangi kepekaan terhadap rasa sakit. Tapi untuk melakukan ini, seseorang perlu memukul titik yang sama berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Untuk mencapai tubuh besi, para kesatria menciptakan sapu besi, sikat pijat logam berat. Ini terdiri dari 50 batang yang disatukan dan dipakai untuk memukul diri sendiri. Dengan pukulan terus-menerus, sel kulit menjadi keratin dan neuron menjadi terbiasa, menganggapnya normal dan berhenti mengirimkan sinyal rasa sakit. Ayolah Arnie, tunjukkan kemampuanmu. Aku lihat kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu. Teknik baju besimu berhasil. Iya, tentu saja di beberapa tempat kapalan itu tidak bisa terbentuk. Di mana kamu? Wow, apa itu Coliseum? Keren! Dan mereka menyiapkan pertarungan untukmu dengan gorila. Gorila itu 10 kali lebih kuat darimu. Dan lengannya 1,5 kali lebih panjang. Seekor gorila bisa membunuhmu setidaknya dengan 3 cara.
gigitan gorila setara dengan 88 atmosfer dan bisa menggigit bola bowling. Pukulan seberat 1.330 pon dari gorila bisa menghancurkan beton. Ditambah lagi, kamu bisa saja terbelah menjadi dua. Dan seekor gorila bisa melakukan bench press hingga 4.000 pon. Untungnya, gorila tidak pernah menyerang manusia lebih dulu. Gorila adalah primata yang damai. Dan IQ-nya bahkan bisa mencapai 90. Itu cukup untuk menjadi bintang di media sosial. Baiklah, kamu barusan di prank Arnie. Lawanmu sebenarnya adalah kanguru. Bisakah kamu menahan pukulan kanguru? Pukulan Conor McGregor adalah 1.900 pound. Pukulan palu godam adalah 2.000 pound. Dan pukulan kanguru bisa mencapai berat hingga 3.300 pound. Itu cukup untuk melumpuhkan 1.000 orang dengan pukulan di rahangnya. Klik suka kalau bisa dengan mudah menjatuhkan seekor kanguru dalam pertarungan jalanan. Selama 100 tahun terakhir, kanguru hanya bisa membunuh 2 orang. Dan meskipun kanguru itu agak kasar, dia hanya membutuhkan ruang pribadi. Dan sekarang untuk makhluk dengan pukulan terkuat dan tercepat di dunia, udang mantis. Ada alasan bagus kenapa dia disimpan di akuarium plastik. Serangan udang mantis hanya butuh 800 mikrodetik. Dan dampaknya serupa dengan peluru kaliber 22. Dalam sekejap mata, udang mantis mampu melancarkan 62 pukulan. Ini menciptakan gelombang kejut dengan suhu hingga 8.000 derajat Fahrenheit. Hampir sama dengan di permukaan matahari. Untungnya, hanya berfungsi di dalam air. Hati-hati dengan itu, Arnie. Oh, Arnold, kamu telah selamat dari gorila dan juga kanguru, tapi dikalahkan oleh seekor udang kecil. One day later. Jadi, sekarang ini kamu mau bulking ya? Kurang ajar sekali mereka. Arnold, tunjukkan betapa berharganya dirimu. Wah, Arnold, tekanan darahmu belum pernah setinggi ini sebelumnya. Hati-hati, tekanan darah tinggi bisa mempengaruhi pembuluh darah di matamu dan penglihatanmu itu bisa hilang. Biasanya ini hanya bersifat sementara. Mungkin. Tapi untuk pulang dengan selamat sekarang, kamu butuh anjing pemandu. Anjing pemandu dilatih setidaknya selama 1,5 tahun. Dan biayanya bisa sampai 20.000 US dollar. Apa? Anjing itu terlalu biasa untukmu. Bagaimana kalau kuda poni? Melatih kuda poni pemandu lebih mudah daripada anjing. Selain itu, ini pilihan yang tepat untuk penderita alergi atau untuk umat Islam. Topimu keren, Arnold. Karena buta, kamu jadi tidak punya banyak pilihan waktu luang. Jadi, dengarkan musik dan bersantai. Tapi ingat ya, paparan suara di atas 85 desibel bisa merusak pendengaran. Ngomong-ngomong, volume headphonemu itu 95 desibel. Dan konser rock bisa mencapai 115 desibel. Sedangkan kebisingan mesin jet bisa mencapai 160 desibel. Yang bisa membuat gendang telingamu pecah. Dan 180 desibel itu adalah mematikan. Jadi kamu pulang, Arnold. Apa kamu tinggal di bandara ruang angkasa? Bukan? Kalau begitu, hati-hati. Arnold! Maaf ya, tapi yang lebih parah lagi, sekarang kamu juga tuli. Tapi jangan menyerah. Untuk komunikasi, penyandang tunarungu dan tunanetra punya beberapa cara, seperti bahasa isyarat sentuhan, alfabet Lorna, atau sarung tangan Braille. Sarung tangan Braille ini memiliki kontak dari bahan konduktif. Saat terhubung, data dikirim berdasarkan prinsip dari Braille dan indikator getaran digunakan untuk menerima sinyal. Hei, sepertinya kamu sudah jago pakai sarung tangannya dan mulai berolahraga. Tapi bukannya ke gym, kamu malah tersesat ke ruang ganti wanita, sobat. Kamu aneh sekali. Tapi, hei, setidaknya penglihatanmu itu kembali, walaupun itu hanya sebentar. Kau terlihat seperti omong kosong. Tapi itu sepadan, kau menghibur banyak orang. Tunggu, apa kau sedang mengalami koma? Lihatlah dirimu, kau akan berpikir sudah mati, tapi kau sebenarnya masih hidup. Dalam keadaan koma, kau tidak mampu merespons rangsangan eksternal. Karena itu, kau akan menjadi penggemar K-pop terbaik. Dan kau bisa mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun. Orang bisa mengalami koma dari beberapa hari hingga belasan tahun. Edward Obara mengalami koma pada usia 16 tahun dan menghabiskan 42 tahun dengan cara ini. Dalam keadaan ini, otak terus berfungsi dan pasien bisa mendengar dan merasakan.
Mereka seperti berkeliaran di sepanjang koridor yang panjang dan juga lembab. Labirin melalui mekanisme yang kompleks. Tingkatan koma ditentukan oleh skala koma Glasgow, di mana 15 poin adalah kesadaran yang jelas dan 3 poin adalah kematian otak. Arnold, mereka akan melepas alatnya. Bangun, dan aku berjanji, tidak akan ada lagi eksperimen kepadamu. Ada cahaya di ujung terowongan. Ayo Arnie, kau bisa melakukannya. Oh, kamu terbangun. Atau kamu... Dalam mimpi, waktu berlalu secara berbeda. Karena detak jantungmu lebih lambat, tubuh menggunakan lebih sedikit energi. Tapi otakmu bekerja dengan kecepatan yang sama. Persepsi waktu juga tergantung pada jenis mimpinya. Kamu bisa menjalani seumur hidup dalam mimpi. Tapi kenyataannya hanya beberapa menit saja yang berlalu. Kenapa semuanya menjadi aneh ya? Mungkin Tagai bisa memberitahukanmu. Ternyata kamu berada dalam mimpi sadar. Ini adalah keadaan saat tubuh tertidur, tapi jiwa tidak. Keluar dari mimpi sadar lebih sulit daripada memasukinya. Hei, aku punya ide. Dalam mimpi, kamu bisa melakukan apa saja. Dan dalam kehidupan nyata, tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin beginilah caramu menjalani kehidupan yang selalu kamu impikan, Arnie. Meskipun kemungkinannya sangat kecil. Hanya ada satu jalan keluar. Itu benar, Arnie. Kamu akan terbangun saat meninggal dalam mimpi. Karena otak tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Arnie, pergi kemana kau? Bersiaplah Arnold, percobaan baru sudah menanti. Bak mandi penuh air mendidih. Berhenti menonton Netflix dan berhenti SMS Susi. Lagi pula dia tidak akan mau menjawab. Ayolah, yang benar saja. Apa akhirnya kau akan temui dia? Hahaha, dasar bodoh. Kau benar-benar depresi, kawan. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan depresi telah mempengaruhi 300 juta orang di seluruh dunia. Itu sekitar 4% dari populasi dunia. Depresi muncul karena kurangnya neurotransmitter di otak, serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Tanpa bahan kimia alami ini, aktivitas favorit tidak lagi menyenangkan dan segalanya jadi abu-abu. Dan semua ini bisa berakhir dengan sangat tragis. Jadi, jangan lakukan hal bodoh, Arnie. Arnold, kau punya jutaan penggemar di YouTube. Untuk apa kau butuh ini? Datanglah padaku, kawan. Akan kuberi pelukan erat. Depresi bukan hanya perubahan suasana hati, tapi penyakit sungguhan. Untuk merawatnya, tentu kau butuh konsultasi dokter. Lebih tepatnya, psikiater. Obat antidepresan bisa membantu. Tapi hati-hati, sebagian membuat candu. Mulailah datang ke gym. Percaya atau tidak, olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi gejala depresi. Dan ganti makananmu. Makan lebih banyak coklat, seafood, kacang, dan buah. Bertemu dengan teman-teman, kau bisa punya peliharaan, lalu kau ajak jalan-jalan di taman. Kini setelah semua sistem sarafmu stabil dan hormon kebahagiaanmu telah kembali ke level normal, dunia seolah berkilau dengan warna-warna baru. Dan karena kini bentuk fisikmu lebih baik, sekarang para gadis pun mulai melirikmu, kawan. Yang ada tepat di depanmu adalah generasi baru DeLorean. Aku telah tingkatkan Tesla ini agar kau bisa pergi tidak hanya ke kota lain, tapi juga ke tahun lain. 1986 contohnya. Berhasil! Kita berada di pusat tenaga listrik nuklir Chernobyl beberapa menit sebelum bencana itu. Arnold, bawa kameranya. Kau akan rekam ledakannya dan aku akan unggah videonya di YouTube. Setidaknya 20 juta tayangan akan dijamin. Apa baterainya mati? Isi dulu dayanya. Itu stop kontak tipe Eropa, bodoh. Kau butuh adaptor. Atau aku rasa tidak. Jadi, itu semua karena kau... Tidak masalah. Kau harus pergi dari sini secepatnya. Ada power bank di kotak sarung tangan. Colok ke mobil. Sial, butuh setidaknya 60 detik untuk mengisi dayanya. Cepat keluarkan baju pelindungnya. Hanya dengan melihat areanya, kau tidak akan tahu telah berada di zona radiasi. Tapi kenyataannya, radiasi di sini sangatlah besar. Bukan itu yang aku harapkan. Mungkin tasmu tertukar dengan orang lain? Dengan radiasi di atas 500 ronsen, rambut dan kukumu akan langsung rontok. Kulitmu berubah menjadi merah dan semua penyakit yang kau derita memburuk.
Tapi kau beruntung, Arnold. Kau tidak akan merasakan sakit karena kau dan koma dalam 3, 2, oh, kau sudah tidak sadar. Ini semua terjadi karena radiasi di sini 20.000 ronsen per jam dan teknologi ini tidak bisa mengatasi serangan semacam itu. Baterainya seharusnya sudah cukup untuk ke tahun 2020. Ayo! Perjalanan yang luar biasa. Kurasa kau harus mendatangi ahli onkologi. Arnold, apakah kau tahu betapa terlihat bodoh dirimu sekarang? Aku penasaran siapa yang mengambil baju pelindungmu itu.